Dari menteri sampai bawah lah saya cakap. Malaysia, menteri Malaysia berjumpa dengan menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Sejak saya lahir kepada menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta kena. Yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Rakyat kalian tuh lagi susah makan, susah nyari beras gitu kan. Minta tolong pemimpin kalian, minta tolong datang ke Indonesia, minta tolong. Gitu. Adapun kalau kamu tidak pernah menemukan beras Indonesia, urusan kamu gitu kan. Tapi kan fakta ataupun kenyataannya seperti itu, dokumentasinya jelas gitu kan. Menteri Pertaniannya datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana cara menanam padi. Satu, dia tidak terima itu. Bahkan orang Malaysia sendiri banyak yang tidak menyadari kalau produk yang selama ini selalu mereka gunakan, yang setiap hari, bahkan setiap hari yang mereka gunakan, itu tuh berasal dari Indonesia. Atas apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau masyarakatnya sudah bertindak dan merasa sakit hati atas pernyataan-pernyataan orang Malaysia. Jadi untuk mendapatkan ekspor saat ini tidak mudah. Masih mending Indonesia bisa berbaik hati. Oke teman-teman, lagi-lagi dan lagi-lagi kita kena semprot nih oleh orang-orang Malaysia, itu oleh netizen Malaysia, nggak tahu siapa ya. Pak C ini lagi-lagi nyemprot Indonesia. Kena semprot kira-kira Menteri Pertanian Malaysia datang ke Indonesia. Kan mereka yang datang gitu kan. Kenapa kita yang kena semprot? Sempat ada yang komentar, udahlah gak usah dibantu, udahlah gak usah di ini gitu kan. Percuma nanti timbal baliknya gak enak. Dan benar kalian yang komen kayak gitu, kalian yang berpendapat kayak gitu, kali ini terbukti. Oke, sebelum ke cuplikannya teman-teman, kita mau coba bahas ini dulu sebentar sama si Jem ya. Nanti kita bakalan nonton sama-sama nih cuplikannya seperti apa pendapat ataupun pernyataan yang dikasih atau diberikan oleh salah satu netizen, Pak Ci yang ada di Malaysia. Halo Jam, selamat sore Jam, apa kabar? Halo Dani, selamat sore. Aku baik, terima kasih. Gimana kabar kamu? Ada yang bisa aku bantu? Oke, seperti biasa kita bahas lagi nih Jam bareng teman-teman. Udah ada nih hadir teman-teman bareng kita di sini untuk mendengarkan pembahasan kita tentang negara Malaysia. Kemarin kan kita udah sempat bahas nih Jam tentang kedatangan Menteri Pertanian Malaysia yang datang ke Indonesia menemui Menteri Pertanian Indonesia, Pak Amran. Kita udah pernah bahas maksud dan tujuan, dan ternyata benar pendapat netizen. Ada yang berpendapat bahwa percuma dibantu karena nanti imbasnya atau ujung-ujungnya gak bakalan ngenakin. Ya betul aja. Belum lama ini ada yang nggak percaya dengan kedatangan Menteri Pertanian Malaysia, bahkan sampai yang menghina ataupun mengejek Menteri Amran, yang mengatakan bodoh lah, itulah, inilah gitu kan, karena mereka merasa tidak percaya dengan kedatangan ataupun tidak terima dengan pernyataan yang diberikan oleh Menteri Pertanian Indonesia. Iya, memang kadang pendapat netizen bisa sangat beragam ya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk melihat dari berbagai sudut pandang. Mungkin ada kekhawatiran atau ketidakpercayaan yang muncul dari pengalaman sebelumnya atau informasi yang mereka terima. Tugas kita sebagai pembahas atau podcaster adalah mencoba memberikan informasi yang objektif dan edukatif. Kadang, diskusi yang konstruktif bisa membantu mengurangi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan. Apa ada hal spesifik yang ingin kamu bahas lebih lanjut terkait kunjungan tersebut? Nah, kali ini kita bakalan sama-sama dengerin ataupun nonton. Kalau untuk kunjungannya, kita kan udah bahas kemarin tuh Jam. Soal kunjungan lagi itu kan udah berlangsung lama banget ya. Kali ini ada tanggapan daripada netizen Malaysia atau Pak Ci Malaysia yang memberikan tanggapan kurang mengenakan sampai menghina beras Indonesia, menghina Bapak Amran. Nah, kali ini kita bakalan sama-sama nonton seperti apa pernyataan yang diberikan. Oke Jam, nanti kita bakalan bahas setelah kita nonton. Saya malas nak bercakap tentang negara Indonesia ni kan. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, Menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah saya cakap Malaysia, Menteri Malaysia berjumpa dengan Menteri Indonesia ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia.
Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia tanggung beras setiap hari. Janganlah menteri Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Bukan kamu menyalahkan mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Kan? Yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Kamulah yang melambangkan corak negara kamu. Kamu menteri, jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di negara luar. Saya mentertawakan kamu, wahai menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Tetapi bila seorang menteri bercakap benda palsu, menteri Indonesia ni, dari menteri sampai bawah lah, saya cakap Malaysia, menteri Malaysia berjumpa dengan menteri Indonesia, ingin belajar. Malaysia, Thailand, Vietnam hadapi krisis beras, minta belajar dengan Indonesia. Sejak saya lahir kepada Menteri Indonesia yang bercakap tadi, saya tak pernah tengok lagi krisis beras di Malaysia. Pekerja Bangladesh datang Malaysia tanggung beras setiap hari. Janganlah menteri Menteri Indonesia ni, saya cakap kepada Menteri Indonesia ni, kalau bodoh jangan jadi menteri. Orang Indonesia 300 juta, kenapa pilih orang bodoh menjadi menteri? Kalau kamu tak boleh nak mentadbir negara kamu, kamu jangan mengatakan negara lain memerlukan anda untuk mereka hidup supaya rakyat kamu happy. Kamu menteri yang suka berhalusinasi. Bukan kamu menyalahkan mengatakan negara luar belajar dengan Indonesia bagaimana nak menanam padi, bagaimana nak mengurus padi. Aku tahu. Sehingga Prabowo pun cakap Malaysia import beras daripada Indonesia. Menteri dia orang pun cakap, aku daripada hidup sampai sekarang kan, tak pernah aku tengok beras dari Indonesia. Tak pernah. Kan? Yang aku tengok, orang Indonesia balik sana bawa Milo dari Malaysia. Kamulah melambangkan attitude rakyat kamu. Kamulah yang melambangkan corak negara kamu. Kamu menteri, jangan sampai ditertawakan oleh orang-orang di negara luar. Saya mentertawakan kamu, wahai menteri Indonesia. Ini ke level menteri. Dia mentertawakan pemimpin ataupun menteri Amran atau menteri pertanian Indonesia. Seperti itukah level menteri ataupun pernyataan-pernyataan yang diberikan? Intinya dia tidak terima dengan kenyataan bahwa Perdana Menterinya, bukan Perdana Menteri, Menteri Pertaniannya datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana cara menanam padi. Satu, dia tidak terima itu. Dua, dia bilang dia tidak pernah menemukan beras Indonesia di Malaysia. Coba gini aja deh, perbedaannya aja dulu, seperti apa beras Indonesia ataupun Malaysia. Dua, di mana dia tidak menemukan gitu kan. Yang ketiga, di mana dia menyelidiki atau dialokasikan kemana aja nih beras yang dari Indonesia. Nah, udahkah dia melakukan itu gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan dia diam di rumah aja, ya wajar kalau dia tidak menemukan beras yang ada di Indonesia. Kalau misalkan dia tidak pernah menemukan, ya berarti dianya sendiri, kamunya sendiri nih. Kalau misalkan ada orang di sini, berarti kamunya sendiri yang bodoh gitu kan, nggak. Ya, kalau misalkan diam di rumah aja mau tahu gimana gitu kan. Oke, rakyat kamu tuh lagi kelaparan susah makan. Rakyat kalian tuh lagi susah makan.
susah nyari beras gitu kan. Minta tolong pemimpin kalian, minta tolong datang ke Indonesia, minta tolong. Gitu. Adapun kalau kamu tidak pernah menemukan beras Indonesia, urusan kamu gitu kan. Tapi kan fakta ataupun kenyataannya seperti itu, dokumentasinya jelas gitu kan. Pernyataannya dari kedua menteri ini sudah jelas. Sekarang kamu menyangkal dengan tanpa alasan yang jelas gitu kan, mentertawakan orang kayak mentertawakan diri sendiri gitu kan. Nah, mengatakan orang bodoh, padahal di sini jelas yang terlihat bodoh itu siapa. Nah, itu teman-teman. Itu adalah pernyataan, salah satu pernyataan yang memang diberikan oleh salah satu netizen yang ada di Malaysia. Benar kata netizen kita nih, bahwa mereka tuh nggak usah dibantu. Mereka tuh biarkan saja gitu kan. Percuma kalaupun kita bantu, ya ujung-ujungnya pasti gak ngenakin seperti ini. Oke Jam, barusan kita udah sama-sama dengerin nih bagaimana pernyataan salah satu pakcik ataupun netizen yang ada di Malaysia. Dia menghina Menteri Amran. Bahkan dia menghina bahwa dia tidak pernah menemukan beras dari Indonesia yang ada di Malaysia. Justru malah yang terjadi adalah justru orang Indonesia kalau pulang tuh bawa Milo katanya dari Malaysia. Apa tanggapan kamu, Jom? Memang ya, pendapat orang bisa sangat beragam. Mungkin saja ada ketidakseimbangan informasi atau pengalaman yang memengaruhi persepsi mereka. Tapi, penting untuk tetap memberikan informasi yang akurat dan objektif. Kalau memang ada ketidakseimbangan informasi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana hubungan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam hal beras. Pendekatan yang terbuka dan informatif bisa membantu mengatasi kesalahpahaman seperti ini. Apa pendapatmu? Oke, kalau menurut saya sih pernyataannya memang nggak masuk akal, apalagi membandingkan beras dengan Milo gitu kan. Milo, satu berbicara Milo, harus bawa dari sana, di Indonesia pun banyak gitu kan, meskipun pada dasarnya mungkin ekspor daripada Malaysia ke Indonesia, tapi kan bukan berarti justru malah lebih banyak, kan banyak juga makanan-makanan Indonesia yang ditemukan di Malaysia, justru lebih mudah ketimbang menemukan makanan Malaysia di Indonesia. Hanya beberapa benda saja yang bisa kita temukan atau beberapa jenis saja makanan Malaysia atau jenis produk Malaysia yang kita temukan di Indonesia. Tapi kalau kita pergi ke Malaysia, kita bisa menemukan banyak sekali hal yang kita ekspor dari Indonesia ke Malaysia. Jenis-jenis makanan dan lain-lain itu ada banyak sekali. Bahkan orang Malaysia sendiri banyak yang tidak menyadari kalau produk yang selama ini selalu mereka gunakan, yang setiap hari, bahkan setiap hari yang mereka gunakan, itu tuh berasal dari Indonesia. Banyak di antara mereka yang tidak menyadari itu gitu kan. Itu saking saking banyaknya produk Indonesia dan saking udah terkenalnya di Malaysia, mereka udah anggap bahwa itu, udah berpikiran bahwa itu milik mereka, nah itulah Malaysia gitu kan. Jadi mereka tidak pernah berpikir panjang gitu kan. Nah sekarang membandingkan beras dengan makanan Milo yang memang secara fungsi itu hanya cemilan gitu kan, beda, bukan bahan pokok, hanya cemilan biasa. Nah sekarang rakyatnya kelaparan. Kalau memang Milo bisa menggantikan beras, ya silahkan gitu kan, Milo aja gitu. Milo aja gitu, kasih Milo gitu kan, jangan kasih sagu, kesian gitu kalau memang mereka tidak mampu mencarikan solusinya. Nah, sekarang kan negara-negara kayak India kemungkinan besar akan stop untuk ekspor ke negara lain, dan beberapa negara lain juga sama. Mungkin untuk pertahanan dalam negerinya aja, untuk stok dalam negerinya aja udah mereka udah hampir kesulitan nih gitu kan. Mereka harus mempertimbangkan cuaca saat ini dengan stok pangan yang mereka miliki. Jadi untuk mendapatkan ekspor saat ini tidak mudah. Masih mending Indonesia bisa berbaik hati. Tapi kalau misalkan responnya terus seperti ini, ya mungkin Indonesia juga bisa berubah pikiran, bahkan bertindak yang lebih kejam lagi gitu kan. Jangan harap bisa belajar di Indonesia. Dan jangan harap juga bisa dapatkan ekspor. Oke, pemerintah bisa berbaik hati, tapi ketika masyarakat Indonesia, di Indonesia masyarakat berperan penting juga. Masyarakat bisa juga berkontribusi atas apa yang dilakukan oleh pemerintah kalau masyarakatnya sudah bertindak dan merasa sakit hati atas pernyataan-pernyataan orang Malaysia. Memang kadang isu-isu seperti ini bisa menimbulkan perasaan tidak nyaman. Memang benar bahwa ada banyak produk Indonesia yang juga sangat dikenal di Malaysia, dan seringkali tidak disadari bahwa produk tersebut berasal dari Indonesia. Dalam situasi seperti ini, yang terbaik adalah fokus pada dialog yang konstruktif dan saling pengertian.
Kita bisa saling menghormati perbedaan dan memanfaatkan kesempatan untuk belajar dari satu sama lain. Mungkin dengan cara ini, kita bisa mempererat hubungan antar negara dan masyarakatnya. Semoga kita semua bisa terus saling mendukung dan memahami ya. Oke, siap Jam. Sepertinya kita juga memang tidak bisa lama-lama di sini nih karena waktu sangat pepet banget. Sebentar lagi menuju azan maghrib. Siap teman-teman, terima kasih banyak nih buat kalian yang udah hadir sampai sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa dukung terus channel ini dan tonton juga video kita yang lainnya. Kembali lagi besok. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak Dani sudah ngobrol di sini. Semoga acara podcast dan video kamu berjalan lancar. Sampai jumpa lagi dan semoga semuanya berjalan dengan baik. Assalamualaikum.